Hai Champions, jumpa lagi dengan Mr. Kiki. Mr. Kiki berharap kalian semua dalam keadaan tubuh yang sehat dan kuat, serta tetap semangat untuk belajar. Pada saat ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik kita, tema 6, subtema 1, tematik kelas 3 ya. Oke, apabila kalian sudah siap untuk belajar, yuk kita belajar. Muatan PPKN pentingnya memanfaatkan sumber daya air dengan baik. Tidak semua daerah di Indonesia bisa mendapatkan air bersih dengan mudah. Air tanah sulit diperoleh di beberapa daerah saat musim kemarau. Jadi kita harus menggunakan air dengan bijaksana. Contoh-contohnya seperti menutup keran air saat tidak digunakan, menyiram tanaman dengan teko penyiram, dan mandi dengan air seperlunya. Juga menutup keran air saat sedang menggosok gigi. Hal-hal ini dilakukan untuk menghemat penggunaan air. Ya, kalian bisa lihat contoh seorang anak yang menyiram air menggunakan teko penyiram. Ini digunakan untuk menghemat penggunaan air. Apabila kita bisa menghemat penggunaan air, seperti pada contoh-contoh yang telah Mr. Kiki sebutkan tadi, maka kita telah ikut membantu melestarikan sumber air bersih. Perlu diketahui bahwa semua makhluk hidup, bukan hanya manusia ya, tetapi hewan dan tumbuh-tumbuhan membutuhkan air bersih. Oleh karena itu, menjaga kelestarian air sangat penting dilakukan. Materi selanjutnya, kewajiban menghemat energi untuk kelestarian lingkungan. Sumber energi digunakan untuk membantu manusia. Misalnya saja untuk menonton TV, kita menggunakan energi listrik. Kita memerlukan bensin atau bahan bakar lainnya saat mengendarai motor. Dan contoh-contoh lain. Beberapa sumber energi bersifat terbatas, sehingga perlu menghemat dalam menggunakannya. Beberapa cara yang dilakukan adalah mematikan lampu saat akan tidur, mematikan peralatan elektronik saat tidak digunakan, dan menggunakan peralatan listrik yang hemat energi. Hal ini dilakukan untuk menghemat penggunaan energi listrik. Energi listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik yang menggunakan berbagai sumber energi. Sumber energi ini dapat berasal dari minyak bumi, batu bara, atau gas alam yang berasal dari fosil. Artinya, energi fosil ini memerlukan waktu yang lama untuk dapat dibentuk kembali. Sehingga kita perlu untuk menghemat sumber energi ini. Apabila kita telah hemat energi, maka kita dan orang lain dapat menggunakan energi dengan bebas dan bertanggung jawab. Yang dimaksudkan dengan bebas dan bertanggung jawab di sini adalah kita bisa menggunakan energi dengan bebas, tetapi kita juga perlu bertanggung jawab dalam penggunaan energi ini dalam hal penghematannya. Selanjutnya, muatan bahasa Indonesia menemukan informasi dari teks tentang matahari dan pemanfaatannya. Kita dapat menemukan informasi pada setiap paragraf dalam sebuah teks dengan membaca cermat. Lalu tandailah kata-kata penting, kemudian setelah itu kita dapat menemukan informasi pada setiap paragraf, dan informasi-informasi yang kita temukan itu kita rangkai menjadi satu paragraf baru. Mari kita baca dulu teks yang berjudul Energi Matahari. Setiap planet yang ada di tata surya berputar mengelilingi matahari. Hal tersebut menjadikan matahari sebagai pusat tata surya. Matahari termasuk kategori bintang karena matahari memancarkan cahaya sendiri. Matahari juga menjadi sumber energi bagi planet di sekitarnya. Sebagai bintang yang terbesar dan terdekat dari bumi, matahari menjadi salah satu sumber energi bagi kehidupan kita. Sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui, matahari menjadi sumber energi yang tak terbatas. Energi matahari dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif bagi kehidupan di bumi.
Salah satu pemanfaatan energi matahari sebagai energi alternatif adalah menjadikan energi matahari sebagai sumber energi pada pembangkit listrik tenaga surya. Oke, jadi setelah membaca teks yang berjudul energi matahari, kita bisa menemukan informasi penting dari paragraf-paragraf penyusun teks tersebut. Jadi pada teks energi matahari terdapat 2 paragraf. Kemudian informasi pada paragraf 1 adalah matahari merupakan pusat tata surya. Kemudian informasi pada paragraf 2 adalah energi matahari dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Jadi setelah kita dapatkan 2 informasi dari paragraf 1 tentunya dan paragraf 2, lalu kita gabungkan kedua informasi tersebut. Mari kita lihat. Matahari merupakan pusat tata surya. Energi matahari dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Ya, jadi seperti itu ya. Setelah kita peroleh informasi pada paragraf 1 dan paragraf 2 dalam teks tersebut, lalu kita gabungkan menjadi satu. Seperti pada contoh yang telah Mr. Kiki bacakan tadi. Materi selanjutnya menemukan kata-kata penting dalam teks tentang sumber energi. Ketika membaca teks, kita sering menemukan kata-kata penting yang belum diketahui artinya. Arti kata-kata tersebut dapat kita cari dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Ataupun kita dapat bertanya pada guru dan orang tua. Setelah kita mengetahui artinya, maka kita dapat membuat kalimat menggunakan kata-kata tersebut. Oke, kita akan mencari kata-kata dalam teks yang telah kita baca, yaitu teks yang berjudul Energi Matahari. Ya, jadi dari teks ini kita akan memperoleh kata-kata yang mungkin belum kita pahami maknanya. Jadi bisa kalian lihat di sini kata-kata penting dari teks. Yang pertama ada kata panas. Contoh kalimat menggunakan kata panas adalah panas matahari dapat digunakan untuk menjemur pakaian. Lalu kata yang kedua ada kata matahari. Contoh kalimat menggunakan kata matahari adalah sumber energi bagi bumi. Kemudian ada kata cahaya. Contoh kalimat menggunakan kata cahaya yaitu cahaya matahari sangat diperlukan oleh makhluk hidup. Kemudian ada kata energi. Contoh kalimatnya adalah kita harus menghemat penggunaan energi. Kemudian yang kelima ada kata bumi. Contoh kalimatnya adalah bumi merupakan salah satu planet dalam sistem tata surya. Selanjutnya adalah muatan SBDP dengan judul ekspresi dan pola irama pada lagu. Setiap lagu berisi lirik dan nada. Lirik adalah kumpulan kata-kata yang memiliki nada. Setiap lagu memiliki pesan yang ingin disampaikan oleh penyanyi kepada pendengar lagu. Pesan lagu akan tersampaikan apabila penyanyi menjiwai lagu dengan cara memahami lirik dan pola irama dengan baik. Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan irama tertentu. Contoh pola irama adalah birama 2/4, 3/4, 4/4, dan 6/8. Kita dapat mengekspresikan rasa syukur akan sumber energi dengan menyanyikan lagu Angin ciptaan Ateh Mahmud. Jadi lagu Angin ini diciptakan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan angin. Manfaat angin bagi manusia misalnya untuk menggerakkan kapal. Kemudian bernyanyi dengan iringan alat musik. Alat-alat musik yang digunakan sebagai pengiring lagu antara lain pianika, gitar, kulintang, recorder, marakas, triangle, tamborin, dan gendang. Alat musik melodis adalah alat musik yang memiliki nada. Contohnya pianika, gitar, kulintang, dan recorder. Kemudian alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Contohnya marakas, triangle, dan tamborin. Alat musik melodis maupun ritmis, keduanya akan menghasilkan bunyi yang enak didengar
jika dimainkan dengan pola irama tertentu. Oke, jadi seperti itu ya video pembelajaran kita saat ini. Mr. Kiki berharap kalian semua bisa memahami dan semoga video ini dapat berguna bagi kalian. Pesan Mr. Kiki agar kalian tetap semangat untuk belajar, tetap menjaga kesehatan, dan juga tetap menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan tempat kalian tinggal. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya ya. Thank you and God bless you. Bye.